lagi dalam video yang membahas tentang ball jointed doll. Memang saya sudah cukup lama tidak membuat video tentang ball jointed doll karena kebetulan memang ya banyak kesibukan sih dalam 6 bulan ini. Jadi saya baru berkesempatan sekarang untuk bikin video lagi, dan kali ini ada perubahan yang cukup besar yang saya lakukan terhadap salah satu dari 3 ball jointed doll saya, dan saya ingin berbagi dengan kalian semua. Ya, oke, kita mulai ya. Let's go. Oke, untuk kali ini saya sudah bawa nih, saya tempatkan di sini. Memang sih review saya yang tentang tas ini bisa kalian lihat di channel saya, silahkan ke sana. Dan ya, saya menggunakan strap ini untuk memberitahu di mana posisi kepalanya. Jadi ada tujuannya sih strapnya ini. Oke, jadi mari kita buka. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai membahas apa yang saya lakukan sama salah satu dari 3 doll saya. Kira-kira yang mana? Ya, sebenarnya yang saya pilih adalah si Abang alias Dantalion. Karena memang secara usia Dantalion memang yang paling tua, bisa dibilang sudah berapa tahun ya? Dari keluaran 2014 seingat saya, dan sekarang sudah di 2022. Jadi saya pikir memang sudah selayaknya dia mendapatkan perawatan, alias kadang-kadang kita sebutnya spa gitu ya. Jadi untuk badannya sendiri saya memutuskan untuk merestring. Kemudian untuk wajahnya alias face up-nya, jika kalian sempat perhatikan benar-benar di foto yang mungkin saya share di Instagram atau mungkin video yang saya buat, itu dia ada sempal di bagian sebelah sini, dan itu karena saya ngakuin saya kurang hati-hati dalam membawa dia. Waktu itu saya bawa dia ke Jakarta, mungkin cara saya membawa itu kurang hati-hati sehingga face up-nya tuh agak lepas. Jadi ya sekarang saya udah ada waktu, jadi saya pikir untuk mengirimkan partsnya itu, karena saya meminta 2 orang yang berbeda, jadi saya commission, tidak saya lakukan sendiri karena saya sadar saya punya keterbatasan di tempat dan juga keahlian gitu. Tapi tentu saja ada juga teman-teman penggemar ball jointed doll yang punya keahlian seperti itu gitu. Nah kebetulan saya memilih Ray, atau nanti saya kasih di sini ya link ke Instagramnya dia. Nah dia yang mengerjakan bagian badannya, jadi saya sekarang akan pamer dulu badannya yang sudah diperbaikin sama Ray. Ada di sini, di tas ini. Saya udah sering banget ya pakai tas ini untuk bawa yang ukuran besar, yaitu si Dantalion sendiri dan juga Z, karena menurut saya ini tasnya benar-benar pas banget ukurannya dan sangat-sangat praktis dan membantu punggung saya juga gitu biar nggak sakit. Karena kalau kita udah bawa beginian selalu keluhannya sama, yaitu berasa encok dan jumpu gitu. Nah untuk mempermudah istilahnya membawanya juga, saya sengaja kasih strap di salah satunya ini. Kenapa cuma satu aja? Supaya saya tahu di mana bagian atasnya atau bagian kepalanya dari doll ini. Oke, ini dia ya. Saya akan buka. Jadi kalau sudah ada strapnya ini di atas begini, oh berarti kepalanya ada di situ. Oke, ini dia. Nanti mungkin saya akan kasih lihat ya. Seperti ini. Saya bungkus pakai selimut bayi seperti biasa. Kemudian mungkin ini yang sedikit belum saya jelasin kali ya di video sebelumnya ya, bahwa saya menambahkan tali ini, saya jahitin ke bagian bawahnya dari tasnya. Fungsinya untuk menguatkan aja sih, jadi biar nggak numplek gitu loh. Karena saya sempat lihat itu punya siapa gitu ya, saya lupa deh, Rideka deh kayaknya.
Jadi dia buka dan itu dolnya numplok gitu loh. Untung sih nggak jatuh, jadi dia masih bisa pegang gitu. Cuma melihat itu saya jadi cukup belajar bahwa lebih baik kalau terikat dengan rapat, karena kita nggak tahu juga ya, kadang-kadang sendinya tuh juga suka iseng mendadak menekuk sendiri gitu. Oke, ini saya lepas. Sebentar ya. Oke, ini dia. Dilepas dulu. Whoopsie. Oke, saya siapin dulu ya sebentar ya. Be right back. Oke, sudah dilepas dari selimutnya. Dan inilah dia keseluruhan tubuhnya. Oh, nggak ada perubahan? Ya iyalah, badannya cuma itu aja. Cuma stringnya sudah diganti dengan lebih baik. Jadi ternyata dari pengamatan teman-teman saya sendiri juga, mereka kaget melihat badannya, karena ini memang kan badannya bukan yang cuma sekedar 100% badan manusia gitu yang diambil ya, tapi juga karena dia kan push in boots, jadi ada kakinya tuh posisinya agak mirip kayak kucing gitu loh. Nah itu yang menurut saya, teman saya tuh juga agak unik ya, dia bilang begitu. Ya gitu deh. Oke, sebentar saya klip dulu kesininya biar lebih mudah. Maaf ya, ini agak riuh juga ya. Jadi sama Ray nggak cuma diganti stringnya tapi juga dibersihkan, jadi istilahnya dicuci gitu loh, karena itu dibilangnya di spa ya. Dan saya nggak rekomen kalau kita ngerjain sedot kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, karena yang gawat itu kan kaitannya seperti ini ya, hooknya gitu. Kalau misalnya kita nggak hati-hati bisa karatan, jadi harus bener-bener kering banget untuk bisa ya disimpan dengan aman dan nggak karatan. Jadi lebih baik memang commission ke profesional aja kalau memang kita nggak terlalu tahu dan terlalu paham mengenai maintenance ball jointed doll yang sampai seperti itunya. Oke, jadi inilah dia. Nanti mungkin kalau pas di tempat yang bisa agak terbuka, saya akan coba foto dia ya dengan posisi berdiri dan posisi duduk, karena memang kalau di sini sekarang agak nggak mungkin, karena di bawahnya kan ini dia berdiri di atas paha saya nih sebenarnya. Oke, karena seperti yang kalian perlu ingat, kalau si Leon ini di 62-65 cm, sementara kalau untuk Z dia di 72, jadi lebih kelihatan gitu kan. Oke, ini dia bodinya. Saya lega banget dia akhirnya udah balik. Dan yang paling spesial nanti adalah kepalanya. Oke, sekarang saya akan taruh dulu ini. Nanti saya akan share tentang kepalanya. Oke, sabar ya. Oke, kembali lagi. Nah, saya bawa kotak ini dari Tupperware karena memang saya kirimnya di dalam Tupperware ini, kemudian saya bungkus pakai kardus. Kalau yang bertanya-tanya kok sampai segitunya, iya karena kan namanya head ya, itu kan sangat-sangat gawat juga kalau misalnya sampai kebentur, karena nanti bisa sama aja saya kirim ke sana dalam posisi face up-nya bermasalah, terus balik malah kena benturan lagi, kan serem juga gitu. Jadi ini saya masih bungkus pakai kardus. Dan di dalamnya pun seperti ini. Jadi saya bungkus kepalanya juga pakai bubble wrap. Kemudian ini ada certificate of commission dari Sister Bonnie. Oke, ini yang saya pakai untuk face up Leon yang baru. Jadi emang dengan kenalan bagian begitu banyak orang, saya bisa tahu ini bisa minta tolong ini juga. Ada teman-teman juga yang jauh dan dekat yang menyediakan jasa, tinggal kitanya sendiri menentukan kita mau face up yang kayak gimana. Karena kan Ray sendiri juga bisa, cuma kebetulan style yang saya mau kebetulan bukan yang stylenya Ray gitu. Makanya saya pingin coba orang lain, yaitu di sini adalah Kak Fitri atau Sister Bonnie. Untuk link dan lain-lain
Saya akan kasih di sini nanti, jadi kalian bisa cek. Nah kebetulan Kak Fitri juga bikin mata. Ini juga mata yang sempat saya share juga untuk Z. Waktu itu saya pesan warna coklat muda gitu ya. Kalau ini karena saya bener face up-nya based on a certain character, jadi karakter dari game yang saya mainin. Sudah 4 tahun lebih gamenya. Keren banget gak sih? Saya sendiri juga heran kenapa saya milih karakter itu, karena sebenarnya dia bukan yang bias gitu ya. Tapi menurut saya wajahnya agak cocok sih untuk dimasukkan ke Leon gitu. Ya warna matanya sih biru muda. Nanti saya akan juga pasangkan, nanti kan saya buka juga. Oke? Ya kita lanjut lagi. Di dalam sini ada apa? Ini adalah kepalanya. Nanti kita buka juga. Dan masih ada satu lagi, yaitu thank you gift. Jadi saya dapat strap atau gantungan kunci ya. Oh kayaknya gantungan kunci kalau ini. Oke, nanti saya akan tambahkan lagi di ini deh, di tas saya. Oke, ya. Sekarang mari kita unwrap ini. Jadi kalau misalnya kalian pingin face up ke artis, mereka akan minta kayak karakternya seperti apa. Kemudian kalau misalnya kalian memang inspired by, mereka akan minta juga foto-fotonya. Atau misalnya memang kalian pengen bikin original karakter atau OC, kalian juga bisa ceritakanlah ke artisnya mungkin ciri khasnya seperti apa. Misalnya matanya itu galak, atau kemudian dia lembut, atau posisi alisnya seperti apa, ciri khasnya gitu. Dan nanti mereka akan mengerjakan dari layer by layer gitu. Jadi kayak mungkin baru di layer 1 mereka akan nanya apakah ini sudah sesuai atau perlu ada perubahan. Jadi kalau misalnya kalian ingin commission ke artis, saran saya tuh kalian sudah nyiapin dulu sih, kira-kira kurang lebih tahu siapa yang kalian mau, wajah macam apa. Jadi nantinya ketika artisnya mulai mengerjakan, kalian bisa kasih feedback. Dan usahakannya jangan sampai labil di tengah jalan gitu loh. Kecuali kalau memang I don't know, tiba-tiba dapat mangsit dari itu, tapi usahakan jangan sampai berubah di tengah jalan, karena kasihan juga artisnya. Mereka juga harus berhadapan dengan bahan kimia yang cukup keras ya gitu kan. Istilahnya kan ada sealant, kemudian mereka juga harus istilahnya mengerjakan lapis demi lapis gitu loh. Jadinya usahakan kalian benar-benar yakin betul apa yang kalian mau kalau bikin face up. Kalau belum ya sudah, tahan aja gitu loh. Bilang saja kalau kalian masih ragu, kalian bisa delay pesanan itu gitu. Makanya dibutuhkan kerjasama dari kedua pihak kalau udah kayak begitu. Ngomong aku agak panjang ya, sorry. Ya ini sebenarnya karakternya benar-benar gak terduga, jadi ya oke, ini aku buka ya. Eng. Ya, jadi ini masih face shieldnya yang asli dari Sum. Jadi aku tidak merubah sedikit pun. Kemudian sama, oke, ini dia ya. Deg-degan banget serius, karena aku sendiri belum buka 100%, jadi aku buka cuma begini untuk ngecek aja sama dia apakah sudah ada apa belum gitu ya. Seperti biasa senjata harus disiapkan. Oke, sekarang aku akan unwrap ini. Oh my gosh, udah berdeg-degan. Memang sih hasilnya sudah dikirim. Mungkin nanti kalau sempat aku coba taruh di ini ya, taruh di video ini juga. Istilahnya foto yang dari Kak Fitrinya, dari Sister Boninya. Oke. Ya, aku akan pasang matanya dulu ya sama kelengkapannya. Dan nanti akan aku share lagi. Hai. Be right back. Hai, mungkin kalian bingung loh kok tiba-tiba udah muncul tapi nggak bawa kepalanya. Jadi sebelum aku mau
pasang matanya. Aku mau kasih lihat dulu ya, ini dia warnanya begini, biru muda ya. Oke, aku zoom ya. Let me close my face first. Oke, bentuknya seperti ini, clear blue begini. Fokus lah, aduh. Oke, ya kayak gitu ya. Oke, seperti biasa sudah siap dengan tag it-nya Faber-Castell di sini. Ya, oke, pasang dulu ya. Setelah beberapa menit yang menyakitkan tangan, serius. Oke, gini mukanya jadinya. Ya, oke, aku tutupkan ya. Oke, silahkan fokus di sini. Keren banget deh, swear. Ini memang benar-benar masih belum jadi. Pengennya sih sampai yang full bener-bener jadi karakter yang aku mau tuh, yang namanya adalah Lucifer dari Grand Blue Fantasy. Tapi perjalanan itu masih jauh karena selain ini kan harus siapin wignya juga. Ternyata wignya aku tuh nggak punya, dan aku mutusin untuk commission juga. Nanti mungkin aku akan share di saat semua udah jadi. Dan slot yang aku dapat tuh baru bulan September, jadi mungkin baru bisa share tentang Leon di full costume itu di bulan September atau Oktober. Jadi agak sabar ya. Cuma karena sekarang kondisi sudah lebih baik, kayak kemarin di hari Sabtu ya, di tanggal 11 ya, kalau nggak salah 11 itu beberapa doll lovers sempat kumpul-kumpul yang di Jakarta dan sekitarnya, dan ya kami berkesempatan untuk bisa seneng-seneng lagi sebagai doll owners dan appreciate the beauty of our dolls. Kebetulan kita semua mutusin untuk bawa yang gede plus bawa Nendo. Cuma saya kan nggak main Nendo karena Nendo buat saya itu terlalu kecil. Sementara saya tuh orangnya nggak terlalu hati-hati masalah pernik-pernik yang terlalu kecil. Bahkan untuk pernik-pernik mereka yang kecil aja pun saya juga nggak hati-hati. Jadinya lebih baik saya pikir nggak deh, saya nggak bakal beli Nendo. Tapi ya who knows, saya nggak akan bilang never say never. Cuma saya nyadar dengan kondisi saya sendiri gitu. Nah sekarang kita pakaikan wig yang ini saja dulu, wig dia yang lama. Oke, sebentar ya teman-teman. Aku bakal pastiin bahwa ini, wow, swear image-nya beda banget dengan waktu dia pakai face up yang sebelumnya sih. Oke, mungkin karena dulu putih ya, dia putih jadinya. Sekarang menjadi kelihatan, so sweet. Sebentar, ini kayaknya agak aneh deh. Ya, aku putar dulu sebentar. Ini harusnya aku kasih cap yang balon itu, cuma nanti dulu deh. Oke, sebentar dulu ya. Oke, ini dia hasilnya seperti ini. So fine. Suka banget, serius. Hasilnya benar-benar memuaskan. Jadi bisa dibilang tahun ini memang aku nggak beli doll baru karena memang pingin maintenance yang udah ada, alias kayak beli baju buat si Z, karena bener-bener Z tuh nggak aku beliin baju, cuma bener-bener lungsurannya dari sini. Makanya ini jadi agak kegedean sedikit karena badan mereka kan beda 10 cm ya, dan Z itu modelnya well built juga, sehingga pakaiannya Leon jadi agak longgar-longgar dikit gitu. Cuma aku pas banget, serius ini, wow. Padahal masih belum full kostum tapi auranya udah langsung beda banget, kayak dia lembut banget ya. Karena memang karakter Lucifer itu like super caring gitu sih, dan memang halus.
Oke, akan coba lagi 1 week lagi ya. Oke, so be right back. Oke, yuk. Ini dia teman-teman tampak akhir finishingnya. Ini look yang terakhir yang bakal aku kasih lihat ke kalian. Ini make wig yang didapat pada waktu aku dapat dia untuk pertama kali. Itu wignya Surumaru Sunisugu dari Token Ranbu. Biarpun wajahnya sudah berganti, tapi tetap cocok ya. Karena memang karakternya Lucifer sendiri rambutnya juga warna putih atau silver gitu deh. Rencananya sih pelan-pelan akan aku lengkapin. Tapi yang memang paling pusing adalah di bagian baju sih. Untuk wignya sudah commission ke orang dan dia oke, dan akan dikerjakan pada bulan September nanti. Dan juga sekalian nanti aku bikin review ya berarti ya. Untuk bajunya sendiri, beberapa temen yang juga main Grand Blue Fantasy maunya sih original kostumnya, tapi aku gak yakin aku mampu untuk commission ke orang maupun bikin sendiri karena pakaiannya cukup rumit dan detailnya banyak. Jadi aku lebih milih untuk melengkapi kostum dia yang untuk promotion aja sih. Jadi di game itu ada beberapa event yang ada merchandise-nya gitu, dan merchandise-nya waktu itu adalah kacamata. Nah, yang dia termasuk yang dapat event itu, jadi pakaiannya cukup casual, cuma kayak jas sama turtleneck ya, turtleneck sweater gitu deh. Atau nanti yang satu lagi yang chef, jadi masih belum tahu mau yang mana begitu. Oke, jadi gitulah teman-teman sharingku. Terima kasih banget buat Ray yang sudah bantuin untuk benerin badannya. Akhirnya kembali ke wujud semula, dia bisa duduk, bisa berdiri. Biarpun ini jujur sepatunya agak mengkhawatirkan, jadi aku sendiri juga gak akan terlalu paksain dia untuk berdiri. Mungkin lebih aman kalau duduk aja. Paling nggak udah tegak, nggak perlu nanti cari-cari apa senderan di belakang. Kemudian untuk Sister Bonnie buat Kak Fitri, makasih juga udah face upin dia sampai cakep ini. Suka banget ya. Dan juga teman-teman yang sudah nonton ini ya, nanti dilihat ya perjalanan untuk dia jadi semakin tampan ke depannya. Ya, terima kasih semuanya sudah nonton video kali ini. Sampai ketemu di video-video tentang doll selanjutnya. Oke, bye-bye.